Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Nur Aryani. Di sini saya akan membahas tentang asumsi klasik. Nah, asumsi klasik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada 4 pengujian. Yang pertama uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan yang terakhir itu adalah uji hetero. Nah, yang terakhir itu uji hetero itu akan di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang uji normalitas dulu. Uji normalitas itu digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini kita bisa memulai pengujiannya. Pengujian tentang histogram dan normal PP plot. Nah, di sini udah ada data-datanya banknya dari Bank BCA sampai Bank BTPN. Ada 10 bank. Cara untuk pengujiannya kita klik analyze, regression, lalu kita klik linear. Untuk yang independen keuntungan, yang untuk independen aset dan harga saham. Nah, untuk plotsnya, untuk yang Y itu adalah SRESID, dan untuk yang X JPRED. Ini kita checklistin karena kita akan melakukan pengujian tentang histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik OK. Sini akan keluar nanti datanya. Nah, untuk yang histogram di sini datanya normal karena diagram batangnya itu masuk ke dalam garis diagonalnya. Termasuknya datanya normal. Lalu untuk yang normal PP plot di sini titiknya itu mengikuti garisnya, yang berarti disebutnya normal. Jadi ini adalah pengujian normalitas sudah memenuhi asumsi normalitas. Sekarang yang kita lakukan adalah pengujian QS. Caranya adalah analyze, non-parametric test, lalu kita klik legacy dialogs, lalu kita klik one sample QS. Kita masukin dulu semua datanya. Untuk test distributionnya seperti biasa normal. Kita masukin semua datanya, lalu kita klik OK. Output yang kita lihat di sini adalah n-par test atau one sample Kolmogorov gross Smirnov test. Yang kita perhatikan di sini adalah di tabel yang assign seek to tell. Kita lihat di sini nilai harga sahamnya contohnya kan 0,106. Nah, itu kan nilainya sudah di atas 0,05, yang berarti sudah terdistribusi dengan normal, yang berarti pengujiannya sudah selesai. Nah, sekarang ada juga pengujian QS dengan data residual. Nah, kita cari dulu dong data resnya. Caranya untuk kita mengetahui data resnya, kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Nah, di sini kita untuk yang bagian save, kita checklistin yang bagian unstandardized karena kita mau munculin variabel residual 1. Lalu kita klik continue. Nah, lalu yang untuk plots, kita unchecklist bagian yang histogram dan normal probability plot. Karena kan tadi pengujiannya kita sudah lakukan kan. Nah, lalu di sini kita akan klik OK. Nah, data nanti akan keluar nilai-nilainya. Nah, di sini udah keluar kan nilai res 1. Kalau sudah ada nilai residualnya, kita bisa memulai pengujiannya. Caranya analyze, non-parametric test, lalu legacy dialogs, lalu one sample QS. Nah, yang kita masukin itu adalah unstandardized residual. Berarti yang ininya kita balikin ke semula dulu. Lalu kita masukin yang unstandardized residual. Untuk test distributionnya normal, lalu kita klik OK. Nah, di sini outputnya keluar. Kita lihat di bagian assign seek to tell-nya 0,200, yang berarti nilainya kalau sudah di atas 0,5 itu berarti data residualnya terdistribusi normal, berarti datanya sudah memenuhi asumsi klasik yang normalitas. Lalu kita membuka PPT lagi untuk bagian yang uji multikolonialitas. Jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungannya mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolonialitas, nilai korelasinya harus lebih kecil dari 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIV atau variance inflation factor kurang dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Nah, di sini kita bisa memulai pengujiannya lagi.
Caranya, kita klik analyze, regression, lalu linear. Lalu kita klik linear. Untuk yang statistik, kita checklistin yang di bagian covariance metric dan collinearity diagnostic. Lalu kita klik continue. Lalu untuk yang save and standardized-nya kita unchecklist karena tadi kita sudah dapat nilai residualnya kan. Lalu kita klik OK. Di sini output yang akan kita lihat itu adalah output coefficients. Sambil buka PPT-nya. Nah, nilai yang kita lihat itu nilai di bagian collinearity statistik yang kita lihat itu nilai tolerance dan VIV-nya seperti yang di sini. Nah, kita lihat di sini dari data ini nilainya sama dari aset dan harga saham. Untuk yang bagian toleransinya nilainya 0,533 yang berarti lebih dari 0,1. Nilainya di sini lebih dari 0,1 dan VIV-nya 1,876 itu adalah kurang dari 10. Berarti data ini tidak terjadi multikolonialitas. Nah, yang keempat ya, untuk yang ketiga itu adalah pengujian autokorelasi. Tujuannya itu untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar kesalahan pengganggu residual pada periode T dengan periode sebelumnya, T strip 1. Menurut Ghazali, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, DW, uji Lagrange multiplier LM, uji statistik, Young's box, serta uji Rantes. Cuman yang kita akan lakukan di sini adalah uji Durbin-Watson dan uji Rantesnya aja. Nah, di sini udah ada rumus-rumusnya. K-nya itu sama dengan banyaknya variabel bebas penjelas atau tidak termasuk variabel terikat. N itu banyaknya observasi atau sampel. DU Durbin upper, DL Durbin lower, DW Durbin-Watson. Nah, di sini kita udah dapat kan variabel bebasnya tuh 2 karena di sini variabelnya di sini itu datanya ada 2. N-nya kita nilainya itu 10. Nih, iya, saya mau tunjukin di sini kita kan nyari nilai Durbin-Watson ya. Dan di sini udah kelihatan nih nilai Durbin-Watson-nya. Di sini tuh adalah 1,870. Nilai Durbin-Watson-nya itu di situ 1,870. Nah, sebelum kita tahu caranya, kita klik analyze, regression, lalu kita klik linear. Untuk yang statistik residualnya, kita buat cari Durbin-Watson-nya kita klik continue. Untuk outputnya yang kita lihat itu adalah output model summary, yaitu Durbin-Watson-nya 1,870. Nah, di sini kita buka dulu PPT-nya sesuai rumus untuk kita mengetahui adanya autokorelasi atau tidak sih. Nah, sini kita bisa tulis untuk yang tadi K-nya ya, K sama dengan 2. Untuk yang N sama dengan 10. Kenapa sih N bisa 10? Karena dari sini nih. Nah, di sini datanya ada 10 kan, dari Bank BCA sampai Bank BTPN. Makanya di situ nilainya 10 sesuai datanya, banyaknya sampel yang dicoba. Nah, begitu kita lihat untuk Durbin-Watson-nya itu 1,870 yang sesuai yang ada di model summary. Nah, gimana sih cara untuk nyari Durbin lower dan Durbin upper ya? Caranya tuh adalah kita buka table DW sesuai dari ini ya. Kita lihat nih, banyaknya sampel 10, K-nya sama dengan 2. Kita buka tabelnya, table DW, table Durbin-Watson. Kita lihat di sini yang K sama dengan 2. Lalu di bagian yang sampelnya 10 itu adalah nilainya 0,6972 untuk Durbin lower dan untuk nilai Durbin upper-nya 1,6413. Lalu kita catat dulu di sini agar tidak bingung. Untuk Durbin lower-nya 0,6972. Untuk Durbin upper-nya 1,6413. Nah, di sini kita kan mau tahu ya autokorelasinya. Nah, kita coba-coba dulu nih, ini kira-kira bener nggak ya? Nah, coba kita tulis ya. Untuk bagian autokorelasi positif,
DW ya kan lebih kecil, DW lebih besar terhadap DU. Kita coba 1, DW nya berapa? 1,870 lebih besar 1,6413. Jawabannya benar, yang berarti jawaban itu tidak terdapat autokorelasi positif. Kita coba lagi untuk yang bagian autokorelasi negatifnya. Bagian autokorelasinya kita coba di bagian yang 4 minus DW lebih besar DU. Ya, di situ. Nilainya itu adalah 4 dikurangin 1,870 DU nya 1,413. Benar ya, nilainya itu benar. Hasilnya itu kita hitung itu adalah 2,130, yang berarti lebih besar dari 1,6413, berarti tidak terdapat autokorelasi negatif. Nih, di sini itu tidak terdapat autokorelasi positif dan tidak terdapat autokorelasi negatif. Nah, yang berarti dari data yang diuji itu tidak terdapat masalah dari yang positif maupun negatif. Untuk yang terakhir, kita akan melakukan pengujian yang uji rantes. Caranya itu adalah kita klik analyze non-parametric, lalu kita klik legacy dialog, lalu kita klik runs. Variabel yang kita masukin itu adalah bagian unstandardized, lalu kita klik OK untuk cut point-nya median. Outputnya di sini akan keluar. Nah, sini yang kita lihat nilai asymptotalnya 1,000, yang berarti lebih besar dari nilai signifikasinya 0,05, yang berarti tidak terdapat masalah autokorelasi positif maupun negatif. Yang berarti pengujiannya itu udah selesai dari pengujian rantes dan Darwin-Watsons. Sekian dari saya, Dika Nurariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.